Om Swastiastu. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Tentunya Pak Guru temui kalian dalam keadaan sehat di rumah bersama keluarga. Demikian juga dengan Pak Guru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Tentunya pada muatan IPA. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran tematik kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan pada muatan IPA. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Nah, tujuan pembelajarannya adalah 1. Dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. 2. Setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Nah, anak-anak, Pak Guru ajak kalian untuk membandingkan masa sebelum ditemukan listrik dan setelah ditemukan listrik. Coba anak-anak perhatikan gambar sebelum ditemukan listrik. Coba anak-anak bayangkan zaman dahulu, segala sesuatu kegiatan di malam hari terbatas. Mengapa? Karena sumber penerangannya terbatas. Di malam hari kegiatannya ada yang menggunakan lampu templok untuk penerangan di malam hari. Ada juga menggunakan lampu petromax. Kemudian menggunakan lilin pada saat belajar. Nah, di siang hari kegiatan Bapak, Ibu rumah tangga memasak makanan menggunakan kayu bakar. Di samping itu pula, kalau anak-anak mau menggunakan pakaian yang rapi, ibu anak-anak harus menyetrika dengan menggunakan setrika, menggunakan bahan bakar arang. Jadi itulah kalau zaman sebelum ditemukan listrik. Nah, sekarang bandingkan dengan setelah ditemukan listrik. Anak-anak sudah mengalami masanya sekarang. Listrik di sekitar kita sudah berkembang pesat sebagai penerangan jalan. Kemudian untuk belajar di rumah juga menggunakan listrik. Untuk menghidupkan alat-alat elektronik juga menggunakan listrik. Kemudian segala sesuatu kegiatan mesin-mesin, pabrik-pabrik menggunakan listrik. Sekarang hampir tidak ada siang dan malam. Semua kegiatan bisa dilakukan baik di malam hari ataupun di siang hari. Jadi tidak terbatas kegiatan-kegiatan masyarakat hanya pada siang hari saja. Malam hari pun kegiatan masih bisa. Zaman sekarang ini sudah anak-anak banyak lihat bagaimana penggunaan listrik di masyarakat. Sekarang lihatlah
lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Anak-anak, menjawab pertanyaan tadi, sekarang Pak Guru berikan biografi seorang penemu listrik. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah? Nah, anak-anak, sekarang kita awali dengan arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian, pembangkit listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Berikut Pak Guru berikan contoh-contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga angin PLTB, dan lain-lain. Sekarang Pak Guru akan berikan skema penyaluran energi listrik. Yang pertama, pembangkit listrik. Di pembangkit listrik terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian yang kedua, ada transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV agar arus listrik tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, gardu induk. Melalui sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Listrik disalurkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangannya diturunkan hingga 20 kV. Kemudian yang keempat, gardu distribusi. Di sini, tegangan listrik kembali diturunkan lagi menjadi 220 volt. Untuk apa? Untuk kebutuhan listrik di rumah-rumah, kantor, atau tempat-tempat lainnya. Yang kelima, transformator distribusi. Penyuplai listrik ke masyarakat. Di sana terdapat satu trafo distribusi. Fungsinya hanya untuk beberapa rumah. Kemudian rumah. Listrik sampai di rumah dan sudah dapat digunakan dengan bijaksana. Tentunya dengan kewajiban-kewajiban tertentu. Nah, itulah anak-anak skema penyaluran energi listrik. Anak-anak, arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik ke alat-alat
alat elektronik di dalam rumah. Nah, berikutnya Pak Guru berikan contoh rangkaian listrik. Rangkaian listrik di rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Di gambarnya anak-anak bisa perhatikan di sebelah kanan. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari karakteristik rangkaian listrik lampu seri dan mengidentifikasi komponen-komponen rangkaian serta fungsinya. Perhatikan gambarnya, anak-anak. Inilah gambar tentang rangkaian lampu seri dan baterainya juga seri. Perhatikan, pada rangkaian ini terdapat dua buah lampu. Lampu itu fungsinya untuk menerangi ruangan yang gelap. Kemudian, selain lampu, ada kabel. Kabel tersebut fungsinya sebagai penghantar arus listrik. Ada fitting. Fitting itu merupakan tempat meletakkan lampu. Ada saklar. Saklar ini berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Kemudian ada baterai. Baterainya tentunya merupakan sumber energi listrik. Nah, anak-anak, itulah komponen-komponen dalam rangkaian listrik. Bagaimana arus listrik ini akan mengalir sehingga lampu bisa menyala? Saklarnya kita tekan ke on. Lalu di sini terjadilah rangkaiannya sudah tersambung atau sudah tertutup. Pada rangkaian tertutup, arus listrik bergerak keluar dari kutub positif baterai, mengalir melalui kabel listrik, kemudian disalurkan ke lampu listrik. Di lampu listrik akan dia berubah menjadi energi dan cahaya. Selanjutnya, setelah keluar dari lampu, arus listrik tersebut akan kembali masuk ke baterai melalui kutub negatif baterai. Dan selanjutnya arus listrik itu akan berputar selama rangkaian tersebut tertutup. Nah, anak-anak, karakteristik dari rangkaian listrik seri adalah jika satu lampu padam, maka kedua lampunya akan padam. Jika satu lampu menyala, semuanya akan menyala. Disinilah sifat karakteristik dari rangkaian tersebut. Satu mati, mati semua. Nah, anak-anak, Pak Guru off-kan sekarang. Nah, ternyata semua lampunya padam. Nah, contoh penerapan rangkaian listrik seri ini terdapat pada senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterainya, karena hanya terdapat satu lampu. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang. Tentunya ada kelemahannya, baterainya cepat habis. Selanjutnya, rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, komponen-komponen listrik utamanya adalah disusun berderet. Nah, ini contoh rangkaian paralel. Ada dua buah contoh Pak Guru berikan. Yang satu di atasnya itu adalah dua buah lampu dan satu baterai. Yang di bawahnya dua baterai dan 4 lampu.
1 dan 2 lampu dirangkaikan seri. Sementara 3 dan 4 adalah rangkaian paralel. Hasil dari lampu 1 dan lampu 2 diparalelkan dengan lampu 3 dengan lampu 4. Rangkaian-rangkaian seperti ini, anak-anak, biasanya diterapkan di rumah-rumah. Namun, di rumah-rumah juga bisa menggunakan rangkaian seri. Jadi, tergantung kebutuhan kita. Anak-anak, sekarang Pak Guru akan membahas, mari kita belajar tentang rangkaian listrik lampu paralel beserta karakteristiknya serta fungsi dari komponen masing-masing. Pada rangkaian paralel seperti ini, jadi rangkaian paralel ini, perhatikan gambarnya, lampunya itu dirangkai paralel. Jadi ada rangkaian bagian atas dan ada rangkaian bagian bawah. Rangkaian paralel ini, kabelnya itu adalah kelihatan bercabang, ada 2 cabang, sehingga paralelnya paralel di atas dan paralel di bawah. Komponen-komponen penyusunnya sama, yaitu lampu, ada 3 buah lampu, kemudian 3 buah saklar, di mana saklar 1 merupakan saklar utama. Jika ingin menghidupkan atau mematikan lampu yang bagian atas, kita tekan saklar S2. Kemudian jika ingin mematikan atau menghidupkan lampu rangkaian ke di bawahnya, paralel di bawahnya, kita tekan saklar 3. Perhatikan bagaimana proses sekarang mengalirnya arus listrik. Jika saklar 1 kita on-kan, maka akan arus listrik itu mengalir. Nah, seperti yang terlihat pada gambar. Jadi arus listrik sudah mengalir. Sama seperti rangkaian seri, arus listrik keluar dari kutub positif baterai mengalir melalui sebuah pengantar. Pada titik percabangan, yaitu cabang ke atas dan cabang ke bawah, arus listrik tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Lalu, pada akhirnya nanti dia akan keluar dari lampu dan bergabung pada satu titik menuju ke sumber baterai melalui kutub negatif. Demikian seterusnya kalau rangkaian ini, selama rangkaian ini tertutup, ketiga lampu akan menyala. Jika kita off-kan salah satu daripada rangkaian paralelnya, maka lampu yang kita off-kan itu akan padam. Sementara lampu-lampu yang lain tetap menyala. Jadi, di sini anak-anak bisa melihat karakteristik rangkaian paralel. Jika salah satu rangkaian atau rangkaiannya salah satu lampu padam pada paralelnya, maka lampu yang lain masih menyala. Jika menekan saklar 1, maka semua lampu akan padam. Nah, selanjutnya, begitu juga untuk memadamkan lampu bagian atas, kita tekan saklar S2. Nah, anak-anak, itulah penjelasan tentang karakteristik daripada rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini tentunya adalah menghemat energi. Kita kembali hidupkan saklar S3. Maka lampu pada rangkaian di bawahnya akan kembali menyala. Jika sekarang kita akan mematikan semua lampu, maka S1 harus di-off-kan. Semua lampu akan padam. Ini artinya apa? Kita sudah bisa menghemat energi listrik. Nah, itulah anak-anak, sesuai dengan listrik sebagai pengubah wajah dunia. Jadi penyaluran energi listrik dari
pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah sudah Pak Guru jelaskan, termasuk bagaimana rangkaian listrik secara sederhana. Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus hemat energi. Mengapa? Nah, alasannya, sumber energi listrik terbatas, terutama pada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yaitu pada energi listrik dengan menggunakan bahan bakar fosil. Di samping itu juga, biaya listrik mahal. Mengapa mahal? Karena alat-alat atau bahan-bahan yang diperlukan dalam kelistrikan itu semuanya biayanya mahal-mahal. Kabel juga mahal, berasal dari logam-logam yang begitu mahal. Kemudian biaya penyalurannya, biaya produksi, begitu mahal biaya listrik. Oleh sebab itu, biaya listrik itu mahal untuk sampai di rumah-rumah dan bisa dipergunakan oleh masyarakat. Tentunya alasan-alasan yang lain anak-anak bisa cari nanti. Karena sumber energi listrik terbatas, biaya listrik mahal dan lain-lain, maka kita perlu menghemat energi. Cara menghemat energi listrik diantaranya adalah matikan alat-alat listrik jika tidak digunakan. Contoh, ketika kalian berada di luar ruangan, maka lampu-lampu yang ada di dalam rumah dimatikan. Demikian juga alat-alat elektronik yang tadinya anak-anak hidupkan, ketika anak-anak tinggalkan, maka semua alat-alat listrik tersebut dipadamkan jika tidak diperlukan. Berikut, gunakan alat-alat penerangan di malam hari dengan lampu hemat energi. Ya anak-anak, demikian tadi penjelasan materi tentang tema 3, pokok dan penemuan pada muatan pelajaran IPK telah Pak Guru sampaikan. Tentunya pada video pembelajaran ini materi-materi yang anak-anak bisa gunakan, bisa dilihat dan bisa menerjemahkan sifatnya terbatas. Untuk mengembangkannya, anak-anak diharapkan membaca dari buku yang ada di rumah, dari buku tema 3, dari buku yang lainnya. Anak-anak, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Jadi fokus pembelajaran anak-anak adalah untuk mengidentifikasi komponen-komponen listrik serta fungsinya. Dan di video tadi Pak Guru sudah menjelaskan bagaimana rangkaian seri dan rangkaian paralel, terutama pada arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, anak-anak, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru ucapkan terima kasih kepada kalian sudah menyimak video ini dengan baik. Dan sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru mengucapkan Paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.